Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nutrisurani dengan NIM 1922-31056. Di sini akan presentasikan terkait dengan laporan praktikum survei konsumsi pangan, analisis asupan gizi menggunakan metode Which Food Record. Latar belakangnya sendiri yaitu catatan makanan yang ditimbang merupakan metode survei konsumsi pangan yang dilakukan untuk mengukur kebiasaan makan pada hari yang akan datang dan mencatatnya. Selain itu, pada metode ini juga dilakukan penimbangan dari makanan yang akan dikonsumsi untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai total asupan dan yang sebenarnya dengan memperhitungkan total porsi serta sisa dari makanan tersebut. Tujuan dari praktikum ini antara lain mengetahui cara mengumpulkan data konsumsi pangan dengan metode WFR, mengetahui pola konsumsi responden individu maupun kelompok, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode ini, serta mengetahui hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan praktikum. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan nilai gizi diperoleh dari konversi fondasi makanan ke dalam satuan gram menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia, serta untuk menghitung kebutuhan energinya itu dihitung berdasarkan basal metabolic rate dengan persamaan haris genetik, lalu dikalikan dengan faktor aktivitas fisik sesuai dengan tingkat aktivitas. Lalu untuk asupan zat gizi makronya itu dibandingkan dengan AMDR, sedangkan untuk zat gizi mikro dari responden individu menggunakan AKG 2019. Sedangkan untuk zat gizi mikro maupun makro responden kelompok menggunakan acuan dari AKG 2019. Lalu berikut untuk kebutuhan gizi dari responden ST yang telah mempertimbangkan IMT-nya yang normal, basal metabolic rate, SDA, lalu untuk total energi ekspenditurnya itu sebanyak 2410,1 kilokalori. Lalu tabel di bawah ini merupakan angka kebutuhan zat gizi makro dari responden ST. Lalu untuk di samping kanan ini merupakan angka kecukupan gizi bagi wanita usia 19 hingga 29 tahun yang akan digunakan untuk perbandingan pada asupan responden kelompok. Lalu berikut ini untuk hasil formulir dari WFR bagi responden ST beserta dengan hasil perhitungan zat gizi yang telah dikonsumsi oleh responden ST. Dalam hal ini, energi intake responden ST sebanyak 1094 kilokalori dengan BMR 1413,5 yang apabila dibandingkan mendapatkan hasil 0,77 yang berarti validitas tingkat asupan responden ST ini masih underreporting sehingga perlu adanya penambahan jumlah asupan makanan. Analisis asupan zat gizi makro responden ST dari ketiga zat gizi makro yang dianalisis hanya asupan lemak yang tingkat pemenuhannya lebih dari 50% dari kebutuhan harian. Akan tetapi semuanya itu masih di bawah rekomendasi sehingga asupannya masih inadekuat atau kurang. Untuk asupan zat gizi mikro dari responden ST itu asupan vitamin C itu berlebihan dengan gula yang asupannya itu sudah cukup, sedangkan zat gizi lainnya seperti zat besi, kalsium, zinc, vitamin A, dan natrium asupannya masih di bawah angka kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Permenkes. Berikut ini untuk asupan gizi responden kelompok yang didapatkan rata-rata dan juga standar deviasi sebagai berikut ini. Rata-rata asupan responden kelompok belum memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan, baik untuk energi intake-nya maupun asupan makronutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Perlu adanya peningkatan konsumsi sehingga total energi intake-nya bisa terpenuhi dengan baik, begitu pula dengan makronutrien lainnya. Lalu untuk analisis asupan mikronutrien dari responden kelompok ini sendiri hanya satu jenis zat gizi mikro yang asupannya memenuhi AKG, yaitu vitamin A dengan persentase 101%, serta vitamin C yang tingkat pemenuhannya itu melebihi AKG sebanyak 148%, dan 5 dari 7 zat gizi mikro yang dianalisis menunjukkan adanya inadekuat asupan mulai dari zat besi, kalsium, zinc, natrium, dan gula sebanyak 29%. Dari metode Which Food Record ini sendiri antara lain, akurasi hasil pencatatan makanan tidak bergantung pada ingatan responden. Proses penimbangan secara langsung dapat mengurangi bias dari responden yang kesulitan untuk mengkonversikan URT ke satuan gram, serta data yang diperoleh ini bersifat kuantitatif sehingga dapat menghitung asupan zat gizi responden. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, dalam pelaksanaannya ini perlu komitmen dan kerjasama yang tinggi antara responden dan peneliti. Responden yang terlibat harus melek huruf dan dapat mengukur dengan baik, serta tingkat kesulitan meningkat apabila responden mengonsumsi makanan di luar rumah. Yang dialami selama praktikum yaitu responden merasa terbebani dengan tugas untuk selalu menerima makanan dari setiap item bahan yang dikonsumsinya. Responden cenderung melakukan underreporting makanan yang dianggap terlalu sulit untuk ditimbang seperti sushi dan dengan segala kondimennya. Responden tidak menimbang sisa makanan yang tidak dikonsumsinya karena jumlahnya sedikit, serta 2 hambatan lainnya. Kesimpulan dari laporan ini yaitu berdasarkan hasil praktikum, diperoleh bahwa baik responden individu maupun kelompok belum memenuhi tingkat kecukupan gizi yang optimal. Asupan energi dan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak masih berada di bawah angka asupan gizi dan kebutuhan yang dianjurkan. Dengan tingkat pemenuhan itu pada zat gizi mikro, sebagian besar responden mengalami kurang pada zat besi, kalsium, zinc, dan natrium, meskipun terdapat beberapa nutrien seperti vitamin C yang justru berlebih. Hasil ini menunjukkan bahwa pola konsumsi mahasiswa masih belum seimbang dan perlu diperbaiki agar kebutuhan energi serta zat gizi mikro dan makro dapat terpenuhi secara optimal. Untuk sarannya, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang dengan memperhatikan kecukupan karbohidrat, protein, dan mikronutrien. Survei selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan metode WFR dan IFR agar hasil dapat representatif tanpa membebani responden. Peneliti juga dapat memanfaatkan database pangan internasional dan panduan visual penimbangan makanan untuk meningkatkan akurasi pencatatan asupan gizi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.